Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, dan segala taat kita persembahkan. Seraya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita namun kita tidak pernah sadar. Begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita namun kita menghitung-hitung yang tidak ada. Kita tuh dikasih nikmat tapi tetap menghitung-hitung yang tidak dikasih. Lupa menghitung yang dikasih gara-gara memperhitungkan yang tidak dikasih. Ya, kita ini banyak memperhitungkan yang tidak Allah kabulkan, padahal begitu banyak yang tak terhitung dari apa yang Allah telah kabulkan. Maka orang-orang atau hamba-hamba yang pandai bersyukur itu bakal lebih fokus mensyukuri apa-apa yang sudah Allah berikan, tanpa harus pusing terhadap apa-apa yang mungkin belum Allah kabulkan. Jadi jangan terlalu terus-terusan kita menagih doa itu dikabulkan, tapi harusnya terus-terusan mensyukuri apa yang telah Allah kabulkan. Allah telah berikan kita ini, Allah berikan kita itu yang kita maksimalkan dulu. Nikmat yang Allah kasih kemarin aja belum jadi sebab taat, kenapa kita harus meminta lagi yang berikutnya yang jelas-jelas mungkin bisa membuat kita malah jatuh kepada maksiat. Kadang-kala banyak nikmat itu terjerumus pada dua sumber, dua tempat. Bisa jadi tempat taat, bisa jadi tempat maksiat. Orang banyak nikmatnya, bergelimangan nikmat itu kadang-kala tidak menjadi sebab dia taat. Ada orang yang nikmatnya sedikit namun ketaatan dia besar. Maka jadikan kita meminta kepada Allah agar Allah jadikan kita hamba yang pandai bersyukur. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi pembahasan kitab ini, Bawa'ithul Khalas minadz dzunub. Hari ini insyaAllah kita masuk pada kiat yang ke-16 dan 17. Ini di penghujung kitab. Dan di kiat yang ke-16 dan 17 agak berbeda sedikit dari apa yang disebutkan dari kiat yang sebelumnya. Karena kaitannya akan pada permasalahan yang lain. Kalau sebelumnya membahas tentang tafakkur, pembahasan ini nanti pindah lagi kiatnya, bukan lagi membahas tentang tafakkur. Kita baca dulu perkataan penulis di sini. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala mengatakan as-sadis asyar, yang ke-16 adalah ta'arruduhu ila manil qulubu baina usbu'aih. Bersandar pada zat yang semua hati itu berada pada jari jemarinya. Bersandar pada zat yang segala sesuatu, semua hati bersandar pada dua jari jemarinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa azimmatul umuri biyadaih, dan seluruh perkara-perkara penting di dalam hidup kita itu berada pada kedua tangannya. Kita terjemahkan dengan kedua tangannya secara hakiki, tidak kita terjemahkan dengan kekuasaannya. Karena kita yakini di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah SWT tetapkan. Dan segala sesuatu itu Allah yang ciptakan, Allah yang atur, dan Allah SWT yang menjaganya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dan Allah yang bertanggung jawab menjaga segala itu. Nah, di sini wantiha'u kulli syai'in ilaihi 'ala dawam. Kita tahu segala sesuatu tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah, dan semuanya akan berakhir kepada Allah. Jadi segala sesuatu akan berakhir kepadanya. Wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kita akan kembali. Fala'allahu an yusadifa awqatin nafahat kama fil atharil ma'ruf. Ya, bisa jadi dengan begitu, dengan kita menyandarkan hati kita kepada Allah, menyandarkan urusan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi kita akan mendapatkan waktu-waktu awqatun nafahat, waktu-waktu dicurahkannya rahmat, kama fil atharil ma'ruf, sebagaimana yang tercantum dalam satu riwayat asar yang terkenal, yaitu inna lillahi fi ayyami dahrihi nafahatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki
curahan-curahan nikmat, aneka anugerah pada setiap waktunya. Jadi pada setiap waktu itu dalam 24 jam itu Allah SWT itu memiliki nafahat, waktu-waktu tertentu yang Allah turunkan curahan nikmat dan curahan anugerah di dalamnya. Fata'arradu linafahatih, maka palingkanlah hati kita untuk mendapatkan curahan rahmat tadi, curahan anugerah Allah Subhanahu wa taala tadi. Was'alullaha an yastura auratikum, dan mintalah kepada Allah agar Allah tutup aurat-aurat kalian. Dan makna aurat di sini apa? Dosa. Ini makna aurat di sini adalah dosa. Karena dosa itu mahaka fi nafsika, apa-apa yang mempersempit jiwamu, wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan kalian itu benci kalau orang lain tahu sesuatu itu. Dosa. Dosa itu kita enggak suka orang lain tahu tentang dosa kita. Ya lain hal dengan para mujahirin. Orang-orang yang terang-terangan menyebar dosanya. Kayak zaman sekarang orang dosa bukannya diumpetin, Allah tutup aib kita, Instagram membukanya kan gitu. Allah tutup aib kita, TikTok mengungkapnya. Semua aib tersebar luas di sosial media. Tapi mereka sendiri yang menyebarkannya, mereka sendiri yang mengumbar aibnya. Maka minta kepada Allah agar Allah tutup aurat kita, aib-aib kita. Karena sebenarnya kalau dosa kita diungkap, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, habislah kehidupan kita. Jadi kita terus berdoa kepada Allah. Ini doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi, Allahumma astur aurati wa amin. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah segala auratku, aibku, dan jagalah kami dari segala ketakutan di dalam hidup kami. Ya. Maka di sini wa yu'ammin rawatikum, dan memintalah keamanan dari segala rasa takut kalian. Rawah itu adalah segala kekhawatiran di dalam hati kita. Kita takut ini, takut itu, ya, takut miskin, takut apa, segala macam itu, rasa ketakutan itu minta kepada Allah rasa aman. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah segala aibku dan buatlah kami merasa aman terhadap segala ketakutan. Wala'allahu fi kasrati ta'arrudihi, dan semoga dengan seringnya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, yusadifu sa'atan minas sa'ati allati la yus'alullahu fiha syai'an illa atah. Jadi kalau kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala terus selama 24 jam, ya mudah-mudahan dalam 1 menit, 2 menit, 10 menit, atau bahkan 1 jam tertentu yang Allah SWT saja yang tahu, di mana waktu tersebut itu tidaklah kita itu memohon kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan. Nah, definisi gampangnya kita nggak tahu ya dalam 24 jam mana waktu mustajabnya. Nah, kalau kita selalu menyandarkan hati kita kepada Allah, meminta, memohon hanya kepada Allah, maka pasti kita dapat. Karena dari semua waktu kita bersandar, pasti salah satunya itu, salah semenitnya, salah sejamnya itu, insya Allah bagian dari waktu mustajab. Faman u'tiya mansyurud du'a u'tiyal ijabah. Barang siapa yang diberikan rasa ingin untuk selalu berdoa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan dia ijabah. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengijabah doa-doa kalian. Jadi semua doa itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan selalu menjawab semua orang yang mengangkat tangannya untuk berdoa. Jadi Allah akan mengijabah seluruh doa. Fa innahu law lam yurid ijabatahu lama alhamahu du'aahu. Karena sesungguhnya kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak ingin mengabulkan doa, ngapain Allah suruh kita berdoa? Jadi bahasanya gini, kita kan selalu menyandarkan, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ingin kita berharap, ngapain Allah suruh kita berharap? Wa ila rabbika farghab, kan Allah yang suruh. Kalau Allah memang tidak mau mengabulkan doa, kenapa Allah perintah kita untuk berdoa? Itu maknanya. Fa innahu law lam yurid ijabatahu lama alhamahu du'aahu. Kalau Allah SWT memang tidak ingin mengabulkan doa, kenapa Allah buat kita selalu berdoa kepadanya? Kama qila, sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair. Ini ada syair di sini. Dan kalau tidak salah ini syair milik qailnya adalah Abul Fathah Al-Busti, seorang syair di zaman Asr Abbasi, di zaman Daulah Abbasiyah. Namanya Abul Fathah Al-Busti. Beliau seorang penyair. Beliau bilang kayak gini. Lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu min judi kaffika ma awwattani talaba. Jadi kata beliau, lau lam turid naila ma arju wa atlubuhu. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkenan mengabulkan apa yang aku pinta. Ya terjemahannya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu, engkau ya Allah tidak berkenan mengabulkan apa yang aku pinta, gitu kan? Laulam turid naila ma arju atlubuhu, ya Allah, kalau engkau memang tidak berkenan mengabulkan apa yang aku harapkan dan aku pinta kepadamu,
min judi kaffika ma 'awwadtani talaba. Niscaya engkau tidak akan membuatku terus terbiasa meminta. Bahasa singkatnya gini, ya Allah, kalau memang engkau tidak mau mengabulkan semua doaku, engkau mana mungkin memberikan aku terbiasa untuk meminta kepadamu. Jadi ya Allah, kalau bukan karena engkau memberikan kami harapan akan dikabulkannya doa, makanya kami berdoa. Kalau bukan karena engkau yang menyuruh kami untuk berdoa, kami mungkin tidak akan meminta kepadamu. Tapi karena engkau menjamin itu dan kami diminta untuk meminta kepadamu, maka kami meminta. Jadi lihat syair ini, laulam turidna ila ma arju wa atlubuh, kalaulah engkau ya Allah itu memang tidak mengabulkan apa yang aku harapkan dan aku minta, dengan kemuliaanmu, dengan kemurahanmu, ma'awwattani talaba, aku tidak akan terbiasa meminta kepadamu. Ini dalam baitnya, ini bait syair yang luar biasa. Ya, jadi dalam menerjemahin syair itu tidak seperti menerjemahkan kata biasa. Kita harus puitis juga menerjemahinnya. Jadi bahasa puitisnya, ya Allah, kalau memang engkau tidak mau mengabulkan apa yang aku harapkan dan aku minta, dengan kemurahanmu, maka tidak mungkin engkau membuat aku biasa meminta kepadamu. Gitu. Itu diantara yang disampaikan oleh Abul Fatah Al-Busti Al-Abbasi, karena dia syair Al-Abbasi. Lihat berikutnya, wala yastauhish min zahiril hal. Seharusnya manusia itu tidak panik dengan kenyataan. Tidak panik dengan segala kenyataan yang ia hadapi dalam kehidupan ini. Fa innallaha subhanahu yu'amilu 'abdahu bi mu'amalati man laisa kamitslihi syai'un fi af'alihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyikapi hambanya dengan cara yang tidak ada sesuatu pun serupa dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, cara Allah Subhanahu wa taala menghadapi kita itu tidak sama dengan sesuatu pun. Allah punya caranya sendiri. Allah Subhanahu wa taala punya caranya sendiri dalam menyikapi segala apa yang kita pinta dan kita keluhkan kepada Allah. Kama laisa kamitslihi syai'un fi sifatihi. Sebagaimana Allah berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa, baik dari sikapnya maupun dari sifatnya. Tidak ada yang sama. Allah punya sifat demikian tidak sama dengan makhluknya. Allah punya sikap demikian tidak sama dengan makhluknya. Maka haram bagi kita menyerupakan, menyamakan, ya, mengumpamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Haram bagi kita, baik dari sikap maupun sifat Allah Azza wa Jalla. Fa innahu ma haramahu illa liyu'tiyah. Lihat, ini cara spesialnya Allah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita kecuali karena Allah pengen ngasih kita. Nah, itu cara Allah spesial. Kadang Allah itu membuat kita terhalang mendapatkan sesuatu, padahal sebenarnya Allah mau ngasih tapi dengan cara yang lain. Kadang harus dibuat hilang dulu, nanti Allah kasih yang lain. Begitu cara Allah. Jadi Allah itu tidak mengabulkan dengan cara langsung dikasih, tapi Allah kasih proses dulu. Allah buat dulu kita merasakan hilang, baru Allah kasih. Wala amradahu illa liyashfiyahu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada kita kecuali Allah ingin memberikan kesembuhan, kesehatan buat kita. Ya. Jadi sebenarnya kita itu dikasih sakit karena Allah pengen kasih sehat yang lebih panjang. Jadi Allah pengen kasih kita kesehatan yang lebih panjang. Jadi Allah kasih dulu sebentar sakit, nanti berikutnya lebih panjang lagi sehatnya. Wala afqarahu illa liyughniyah Allah. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memiskinkan kita kecuali Allah itu pengen membuat kita kaya. Jadi Allah buat rugi dulu 12M, baru Allah kayakan 12T gitu. Itu gambarnya. Tapi sabar prosesnya. Nikmati proses. Makanya tadi di awal sudah sebutkan Allah itu memberikan sikap kepada kita yang tidak serupa dengan sikap siapapun. Sehingga cara Allah begitu. Allah buat kita jatuh dulu, padahal Allah ingin memberikan kita kekayaan. Jadi kadang-kala memang Allah buat kita hilang dulu sesuatu, buat kita kehilangan sesuatu dulu, baru Allah gantikan dengan yang lebih besar daripada itu. Wala amatahu illa liyuhyiyahu. Tidaklah Allah SWT mematikannya kecuali untuk menghidupkannya. Ya betul kan? Setelah kita mati Allah hidupkan lagi. Itu menandakan bahwasanya kematian yang kita sedihkan, kematian yang membuat orang-orang sekitar kita sedih, ternyata bukan itu kuncinya. Karena Allah hidupkan lagi di kehidupan yang lebih abadi. Coba bayangin kita mati misalnya di usia 60 tahun. Allah kasih hidup berapa tahun? Berikutnya setelah mati. Nah, selamanya Lihat bagaimana Allah SWT memberikan kita mati. Mati paling berapa lama sih? Durasi mati orang dicabut nyawanya itu berapa lama? Tapi Allah kasih kehidupan yang lebih jauh dari kematiannya. Itu menandakan bahwasanya cara Allah itu amat berbeda, tidak serupa dengan apapun. Wa ma akhraja abawayhi minal jannati illa liyu'idahuma ilaiha ala akmali halin. Lihat. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan
bapak kalian. Siapa? Adam. Tidaklah Allah SWT mengeluarkan Adam dan istrinya dari surga, melainkan Allah menginginkan mereka kembali lagi ke surga dengan keadaan yang jauh lebih baik. Kan Adam dan istrinya, siapa namanya? Perkara nama Hawa pun masih menjadi perdebatan para ulama. Karena tidak ada di dalam Al-Quran disebutkan Hawa. Lagi pula kalau disebutkan namanya Hawa itu Israiliyat, itu termasuk literatur Israiliyat. Kalau memang betul namanya Hawa, ya sudah. Ya, tidak menambah keimanan kita, tidak mengurangi keimanan kita juga. Ya. Jadi soal nanti ditambah ada Siti Hawa dan yang lain-lainnya, itu urusan belakangan. Yang pasti Adam dan istrinya. Ya. Adam dan istri beliau, di mana Allah SWT mengeluarkan mereka dari surga dengan tujuan apa? Ingin mengembalikan mereka berdua lagi ke dalam surga dengan keadaan yang jauh lebih baik. Lihat cara Allah, dikeluarin dulu dari surga. Nanti dia belajar banyak di dunia, dia muhasabah, dia perbaiki kualitasnya, dan nanti kelak dia akan masuk surga lagi dengan keadaan yang jauh lebih siap. Gitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Terus kama qila, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah perkataan apa? Ya Adam, la tajza. Wahai Adam, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau berkecil hati. Min qauli, dari perkataanku kepadamu, ukhruj minha, keluarlah dari surga. Adam dan istri itu diusirkan dari surga. Keluarlah kamu dari surga. Falaka khalaqtuha, dan untukmu surga itu diciptakan wahai Adam. Wasau'iduka ilaiha, dan aku akan mengembalikanmu lagi ke surga. Jadi kadang-kala Allah tuh buat kita keluar dulu dari tempat yang kita anggap kita itu zona aman di situ, zona nyaman di situ. Allah keluarkan kita sebentar dan Allah balikin lagi dalam keadaan yang jauh lebih siap, jauh lebih baik dari itu. Farrabbu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yun'imu ala abdihi bibtila'ih. Ana pengen kita renungi kalimat ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat dengan cara menguji kita dulu. Kita baru tahu kan ya, nikmatnya sehat kalau udah sakit gitu. Jadi kita baru tahu betapa berharganya rasa sehat itu kalau kita udah pernah ngalamin sakit. Para alumni Covid itu tahu betul nafas itu mahal. Tahu betul bahwasanya yang kita hirup ini mahal sekali. Dia sempat nggak bisa menghirup apapun gitu. Karena dia tahu akhirnya dia bersyukur dari itu. Jadi kadang-kala Allah itu ingin memberikan kita nikmat dengan cara menguji kita dulu. Terus wa yu'tihi bihirmani. Allah ingin memberikan sesuatu dengan cara menghalanginya dulu dari itu. Dicabut dulu. Kadang-kala memang misalnya Allah cabut dulu, kita hilang apa misalnya. Misalnya qadarullah kita hilang handphone. Nah, itu cara Allah untuk mengganti dengan handphone yang lain yang jauh lebih baik dari itu. Tapi caranya dihilangkan dulu. Dan prosesnya begitu. Allah ingin memberikan kita sesuatu dengan cara dihilangkan dulu benda tersebut. Wa yusihhuhu bisaqami. Dan Allah ingin memberikan kita kesehatan dengan cara dibuat sakit dulu gitu. Terus kata Allah Allah juga fala yastauhishu 'abduhu min halatin tasu'uhu aslan. Hendaknya kita itu jangan pernah mengeluh, panik terhadap kenyataan yang menurut kita buruk secara zahir. Karena boleh jadi di balik itu ada hikmah yang besar yang Allah SWT siapkan kepada kita. Itu kan sebenarnya makna dari fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sebenarnya inti semua perjalanan ini adalah wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah SWT engkau berharap. Jadi ketika kita punya masalah, jangan langsung menghukumi masalah ini sebagai azab buat kita. Tapi kita harus banyak melihat hikmah yang Allah siapkan di baliknya. Gitu. Terus di sini penulis mengatakan apa? Illa idza kanat tughdibuhu alaihi wa tub'iduhu minhu. Kecuali kita itu melakukan sesuatu yang Allah murkai dan Allah benci, atau sesuatu yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita harus nyesal, harus panik. Kalau kita ngelakuin dosa, kita harus panik. Itu azab berarti. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, terus Allah SWT uji dengan cobaan-cobaan, ya kita harus bersyukur. Karena mungkin begitulah cara Allah SWT memberikan nikmat dengan cara adanya ujian. Kadang-kala Allah itu ingin memberikan anugerah dengan musibah. Seperti kisahnya Yusuf misalnya. Dari awal lahir sampai akhirnya dewasa, nggak habis-habis dari ujian. Tapi begitulah cara Allah ingin memberikan anugerah kepada Yusuf di ending kisahnya. Musa misalnya, begitulah Allah mengangkat derajat Musa. Nabi Ibrahim misalnya. Ya, begitulah cara Allah SWT memberikan anugerah kepada mereka. Itu baru perkataan Ibnul Qayyim.
Itu baru perkataan Ibnu Qayyim. Jadi sepanjang itu perkataan beliau, sekarang kita baru masuk ta'liqnya. Dari sini kita tahu bahwasanya qiyat yang ke-16 ini berarti kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyandarkan hati serta segala urusan hidup kita kepada Allah. Apa kaitannya sama menghindari diri dari dosa? Tadi ketika orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detiknya, maka dia akan terhindar dari segala keburukan-keburukannya. Ketika orang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan arahkan dia kepada tempat yang jauh lebih baik. Ya. Baik, berikutnya kata Syekh Abdul Razak, ta'liq beliau adalah al-iltija'u ila man biyadihi kullu syai'in. Bersandar kepada zat yang di tangannya segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu ada hadis, inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'i ar-Rahman. Sesungguhnya hati seorang hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bilang Nabi loh. Orang yang menafikan tangan Allah bagaimana dengan hadis ini? Di sini Nabi mengatakan sesungguhnya hati Bani Adam itu berada di jari jemari Allah. Di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Nabi sering membaca doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Kan ditanya sama sahabat, wahai Rasul, kenapa engkau selalu membaca doa ini? Beliau jawab itu, inna quluba bani Adam, sungguhnya hati Bani Adam, hati manusia itu berada di jari jemari Allah. Mudah bagi Allah menyesatkannya dan mudah bagi Allah memberikannya hidayah. Di riwayat lain dikatakan apa? Yuqallibuha kaifa yasha. Mudah bagi Allah untuk membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Baik. Fa iza 'alima al-'abdu anna quluba jami'il ibad. Ini banyak yang gundulnya, ana harus pelan-pelan ya. Fa iza 'alima al-'abdu anna quluba jami'il ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Kalaulah seorang hamba itu mengetahui bahwa seluruh hati hamba itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala yang mudah bagi Allah untuk membolak-balikannya, wa anna azimmatal umuri taw'a tadbirih wa taskhirih, dan seorang hamba itu mengetahui bahwasanya segala perkara hidup itu berada pada kuasa Allah dan kendali Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang berkuasa di atas para hambanya. Jadi Allah yang menguasai, Allah yang mengatur. Kita pernah belajar akidah, apa definisi Rabb? Apa definisi Rabb? Di mana Rabb itu kalau kita terjemahkan dengan Tuhan saja nggak cukup. Rabb itu adalah pencipta, pengatur, pemelihara. Jadi kita yakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur, Allah yang menguasai, Allah yang mengendalikan. Jadi kalau seorang hamba itu mengetahui bahwa hati dia di antara jari jemari Allah dan seluruh perkaranya berada di tangan Allah, apa yang harus dilakukan? Sara'a ilal iltija'i ilaih. Pasti dia akan bersegera untuk menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sidqit tawakkuli alaih. Dia akan bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Wal i'tisami bihi liyaqihi syarra nafsih, dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dirinya dari keburukan jiwanya. Wa yu'idzuhu man mimma yuskhituhu. Jadi dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang bisa berbuat buruk kepadanya. Wa yahdihi ila siratihil mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah memerintahkan dalam Al-Qur'an apa? I'tasimu bihablillahi wa la tafarraqu. Ya, i'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada di tali Allah Subhanahu wa taala, dengan tali Allah Azza wa Jalla, janganlah berpecah belah. Di surat lain, di buku ini ditulis surat Al-Imran ayat 101 ini. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan dia hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qala Subhanahu wa taala fi haqqis sahabah. Allah berfirman tentang keadaan para sahabat. Ini surat Al-Hujurat nih, ayat berapa? Ayat 6. Walakinnallah, ayat 6 atau ayat 7. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Berikutnya apa? Lanjutkan ayatnya. Wal fusuq wal isyan
ulaika humur rasyidun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat para sahabat itu mencintai keimanan dan menghias keimanan itu di hati mereka. Dan Allah buat mereka membenci kekufuran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Lihat. Jadi kalau Allah sudah membuat iman itu indah di hati kita, Allah sudah membuat kita cinta kepada keimanan, otomatis Allah akan buat kita benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadi kalau kita serahkan urusan hati kita kepada Allah, Allah yang akan arahkan kita kepada jalan yang sirat al-mustaqim, pada jalan yang lurus. Walihada ja'atis sunnatu bi ad'iyatin katsirah. Oleh karena ini harusnya terjemahannya gitu. Walihada, bukan walidzalika. Oleh karena ini terdapat banyak sekali doa-doa yang diajarkan di dalam sunnah. Diajarkan oleh Nabi SAW. Tahutsu 'alal i'tisami billah. Yang mengajak, menganjurkan untuk berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla fil umuri kulliha, pada seluruh perkaranya. Contoh misalnya doa zikir pagi petang kita apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, bi rahmatika astaghits, hanya dengan rahmatmu kami berharap. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki seluruh urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan buat aku bersandar bergantung pada diriku meskipun sekejap mata. Jadi kita diminta oleh Nabi SAW agar selalu menyandarkan urusan hidup kita kepada Allah selamanya. Meskipun sekejap mata, jangan pernah bersandar pada diri kita yang lemah ini. Di antara doa yang diajarkan Nabi di sini, Allahumma hdini. Di sini lupa sebenarnya Allahummanya mungkin enggak tercantumkan. Doanya itu ada Allahummanya. Sini kan kalimatnya ihdini. Ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik, yang tidak ada yang mampu mengarahkan kepada kebaikannya kecuali Engkau. Dan jauhkanlah, palingkan aku dari keburukan akhlak, yang tidak ada yang mampu memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali dirimu. Jadi soal akhlak aja kita serahkan kepada Allah tuh. Soal perkara ketaatan kita arahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan al-i'tisamu billahi wat tawakkul alaih. Ini kalimat bagus. Al-i'tisamu billahi wat tawakkul alaih huwal umdah fil hidayah wal uddah fi muba'adatil ghiwayah. Ini kalimatnya nih. Kata Ibnu Katsir, berpegang teguh kepada Allah dan bertawakal kepadanya merupakan pondasi hidayah. Huwal umdatu fil hidayah. Dia adalah pondasi di dalam hidayah. Wal uddatu fi muba'adatil ghiwayah. Dan bekal untuk menjauhi kesesatan. Wal wasilatu ilar rasyad wa tariqus sadad wa husulul murad. Nah, ini kalimat Ibnu Katsir bisa jadi quotes nih, ditempel nanti. Jadi ini kalimat kata beliau adalah wal wasilah, i'tisam dan tawakal itu, berpegang teguh dan tawakal itu merupakan wasilah menuju hidayah dan jalan menuju kebenaran dan sarana mencapai tujuan. Ana harus terjemahkannya bersajak juga berarti ya. Jadi ana terjemahannya pakai sajak juga. Oke. Kita coba terjemahin. Al-i'tisamu billahi wa tawakkul alaihi huwal umdatu fil hidayah. Ya. Berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepadanya merupakan pondasi hidayah. Wal uddatu fi muba'adatil ghiwayah, dan bekal untuk menjauhi kesesatan. Yang pertama berarti hidayah kita ganti apa? Susah terjemahan, harus bersajak. Kita hidayah kita ganti apa? Terus berikutnya kesesatan, menjauhkan, bekal untuk menjauhi kesesatan. Berikutnya bisa nih. Wal wasilatu ilar rasyad, dan wasilah menuju kebenaran. Wal wasilah menuju kebenaran. Wa tariqus sadad, dan jalan menuju kebenaran. Wa husulul murad, yaitu sarana mencapai maksud atau tujuan. Nah, itulah terjemahannya pokoknya. Nanti kalau terjemahannya harus dengan sajak sesuai dengan syairnya, itu butuh waktu memilih diksi dan frasa. Tapi di sini terjemahan atau perkataan dari Ibnu Katsir luar biasa. Di sini beliau menjelaskan kepada kita bahwa berpegang teguh dan tawakal itu kunci hidayah dan cara agar kita menjauhkan diri kita dari dosa atau kesesatan. Sehingga kiat yang ke-16 ini ya. Kiat yang ke-16 ini
bentuk menyandarkan diri kita kepada Allah itu cara menjauhi dosa gitu. Itu kesimpulannya. Jadi sandarkan diri kita kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa taala yang arahkan kita kepada jalan yang Allah kehendaki. Ya, makanya soal meminta perlindungan atas dosa itu urusan Allah sebenarnya. Kadang sesoleh-solehnya kita, kalau soal kaitannya sama dosa dan perbuatan lain-lainnya nggak bisa disatukan. Misalnya kalau udah jadi ustadz nggak mungkin melakukan dosa, mustahil kan? Itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Atau sama seperti katanya kalau jadi mahasiswa Lipia sih udah pasti terbaik semua di situ orangnya di dalamnya, luar biasa semua gitu kan. Kalau anak Madinah kuliah di Madinah pasti soleh semua, nggak bisa. Karena kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, mereka gagal soleh di tempat yang soleh. Karena anak katakan sebagaimana kalau jamaah umroh itu bilang, "Oh, kalau di Mekah berarti ustadz orangnya soleh-soleh semua ya ustadz ya," gitu. Karena dia ada di kota suci, pasti orangnya nggak mungkin berani maksiat. Abu Jahal banyak di situ. Abu Jahal, Abu Lahab banyak. Banyak terjadi kesesatan, kemaksiatan di kota suci. Itulah. Karena sebenarnya semua itu, kalau tidak disandarkan kepada Allah, mereka nggak mungkin bisa berada di atas hidayah. Yang ke-16. Ke berapa? 17. Tadi yang 16, sekarang yang ke-17. Mungkin ini kiat yang dinanti-nanti dari kiat yang pertama, berkaitan dua sisi manusia. Jadi di sini kita sebutkan. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata as-sabi' asyar yang ke-17, an ya'lama bi anna fihi jazibaini mutadaddain. Hendaknya kita manusia itu mengetahui bahwasanya kita itu memiliki dua sisi yang kontradiktif. Dua sisi yang saling berlawanan. Jadi dalam diri kita itu Allah buat ada dua sisi yang saling berlawanan. Wa mihnatuhu bainal jazibain, dan ujiannya justru ada pada dua ini tadi, dua sisi ini. Jadi gara-gara dua sisi ini kita jadi diuji nih. Challenge-nya, ujiannya itu ada pada dua sisi yang berbeda ini. Kalau sama nggak asik. Justru yang gara-gara berbeda dan kontradiktif ini jadi ujian tersendiri buat kita. Jazibun yajzibuhu ila rafiqil a'la min ahli illiyin. Satu sisi itu sisi yang membawa kita kepada derajat yang tinggi bersama para ahlul illiyin, orang-orang yang mulia. Sehingga satu sisi adalah sisi yang mulia berarti. Sisi yang lain wajazibun yajzibuhu ila asfali safilin. Sisi yang lain yang membawa dia pada derajat yang paling rendah. Jadi gambarannya gini, ada dua sisi. Yang satu ngangkat ke ranah yang mulia, yang satu menjatuhkan ke ranah yang rendah, menghinakan. Jadi dalam manusia itu ada dua sisi ini. Di dalam diri kita ada dua sisi, ada dua kemungkinan. Entah kita ke bawah ke atas atau ke bawah ke bawah. Itu makna singkatnya. Fakullama inqada ma'al jazibil a'la sa'ada darajah. Setiap kali dia itu dikuasai oleh sisi yang baik, sisi positif, maka dia akan naik satu derajat ke atas. Jadi sisinya itu ada dua, ada positif, ada negatif. Kalau diri kita dikuasai yang positif, kita akan naik derajatnya, satu derajat. Hatta yantahiya ila haitsu yaliqu bihi minal mahalli al-a'la, sampai kita naik ke derajat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan yang layak untuk kita. Wa kullaman qada ilal jazibil asfal nazal darajatan hatta yantahiya ila mawdi'ihi min sijjin. Kalau kita dikuasai oleh sisi yang negatif, maka perlahan kita akan turun kepada kehinaan. Turun sampai termasuk orang yang berada pada sijjin. Surat apa nih? Ada kalimat illiyin sama sijjin. Surat Al-Mutaffifin. Allah mengatakan apa? Innal abrara lafi na'im. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Kitabum marqum. Jadi Allah SWT menjelaskan bahwa inna kitabal fujjar lafi sijjin. Kitab orang-orang yang fujjar, fajir, bermaksiat, berdosa, lafi sijjin. Mereka pada tempat yang namanya sijjin. Apa itu sijjin? Wa ma adraka ma sijjin? Kitabun marqum. Itu catatan yang tertutup, yang tidak bisa ada seorang pun merevisinya. Jadi catatan yang terjaga, yang tidak mungkin orang bisa merubahnya sedikit pun. Nggak ada yang bisa merevisi dan meremisi. Tidak ada yang bisa merubahnya dan tidak bisa memberikan keringanan bagi dosa itu. Lawannya, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyin? Kita tahu bahwasanya lawannya sijjin adalah illiyun. Jadi ini dua tempat yang berbeda. Antara orang yang Allah tinggikan derajatnya dengan Allah Subhanahu wa taala jatuhkan derajatnya. Makanya di surat Al-Infitar innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Itu di surat Al-Infitar, sahih?
Jadi di dua ini ada penjelasan bahwasanya orang yang baik itu berada pada kenikmatan yang abadi dan orang yang fujar berada pada azab yang abadi. Wal iyadzu billah. Kembali lagi ke perkataan di sini. Wa mata arada an ya'lama hal huwa ma'ar rafiqil a'la aw al asfal falyanzur aina ruhuhu fi hadzal alam. Dan kapanpun ketika kita ingin mengetahui kita ini bersama yang mana, orang yang mulia atau orang yang hina, bersama sisi yang positif atau sisi yang negatif. Falyanzur aina ruhuhu fi hadzal alam. Maka lihatlah di mana posisi kita di dunia ini. Lihat kecondongan kita. Perhatikan di mana kita condong. Fa innaha idza faraqatil badana takunu fir rafiqil ladzi kanat munjazibatan ilaihi fid dunya fa huwa aula biha. Karena kalau misalnya ruh itu sudah dicabut dari badan kita, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang sesuai dengan kecondongan kita di dunia. Jadi kalau mau ngecek kita ini sebenarnya termasuk yang mana, ceknya sekarang. Karena kalau ruhnya sudah dicabut, telat. Kalau ruhnya sudah dicabut, kita nggak bisa milih lagi. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala membawa kita kepada kelompok yang mana. Kalau masih hidup, kita masih punya kesempatan memilih. Sekarang kita lihat, oh ternyata saya ini temenan sama para dajjal gitu di sini. Berarti kita harus pilih, kita cari yang lebih baik dari itu. Kalau misalnya kita sekarang alhamdulillah circle-nya baik, circle-nya positif, maka bertahan di situ. Kalau masih hidup gampang, kalau sudah dicabut nyawanya, maka kita nggak bisa memilih lagi karena seseorang akan dikumpulkan bersama kecondongannya. Makanya di sini katakan fal mar'u ma'aman ahab tab'an wa aqlan wa jazaan. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya dalam perkara tab'an itu tabiat, kebiasaan, wa aqlan, akal, wa jazaan. Jazaan itu ganjaran, balasan. Jadi orang itu bakal berkumpul dengan yang sefrekuensi dengannya, ya enggak? Jadi seseorang itu akan berkumpul dengan seseorang yang satu frekuensi dengan dia, baik secara tabiat, secara akalnya, dan secara jazanya, kualitas balasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya carilah teman yang baik, carilah teman-teman yang benar, dan cintailah orang-orang yang benar. Karena salah mencintai juga itu menjerumuskan kita kepada kesengsaraan. Jadi maksud mencintai di sini jangan sampai kita memprioritaskan seseorang yang nantinya justru menghinakan kita di akhirat. Wa kullu muhtammin bi syai'in fahuwa munjadzibun ilaih. Semua orang yang memiliki keinginan atau dia fokus pada sesuatu, pasti dia akan condong kepada sesuatu tersebut. Jadi kalau kita sedang fokus terhadap satu perkara, pasti kita akan condong selalu mengerjakannya. Wa ila ahlihi bittaba, dan kita pasti akan membersamai orang yang kita condong bersamanya. Ini masalah, misalnya ada anak pondok, diajarin di pondoknya itu tentang tauhid, tentang memaksimalkan waktu dan seterusnya. Begitu dia punya teman-teman yang mengajak dia kepada kesia-siaan. Contoh misalnya dia punya teman yang suka nonton drakor misalnya. Dia suka nonton drakor. Walaupun dia berada di tempat yang baik, tapi kecondongan dia bersama dengan orang-orang yang suka nonton drakor. Maka nantinya dia akan terbiasa untuk melakukan itu meskipun tidak lagi bersama orang ini. Karena setiap kita punya keinginan atau fokus terhadap sesuatu, pasti akan selalu condong kepada sesuatu tersebut. Makanya kan problem anak-anak sekarang adalah ketika mereka keluar pondok, keluar tabiatnya. Di mana tabiat itu dibangun? Itu kan pertanyaan. Tabiat itu dibangun selama dia sedang mondok. Kenapa bisa begitu? Karena dia bersama orang-orang yang tidak sesuai dengan pondok itu. Jadi dibangun dengan sesuai itu. Contoh sekarang misalnya, antum pernah dengar dua kata kontradiktif. Hafiz Quran, pacaran. Itu dua kata kontradiktif tuh. Hafiz Quran, pacaran. Kenapa dia bisa begitu? Karena dia berada pada circle yang kecondongannya mungkin ke situ. Ada lagi misalnya, ukti konser K-pop. 3 kata tuh. Ukti konser K-pop. 3 kata lucu juga nih. Ukti konser K-pop. Kenapa dia bisa begitu? Padahal dia udah ngaji, udah hijrah. Setiap Sabtu ngaji ke Blok M. Ya. Tapi kenapa masih demikian? Karena dia kecondongannya itu. Dia punya kecondongan ke sana, sehingga setiap kecondongan dia dibawa, dia akan berada pada tempat itu, circle itu. Bahkan kita nggak menutup ini. Teman-teman kita misalnya di kampus, satu kelas segala macam, kan punya kecondongan masing-masing. Ada yang condong menuntut ilmu dengan luar biasa gigihnya, ada yang condong belajar kajian dan segala macam, ada yang condong ke foya-foyaan, ada condong konser. Pernah dengar misalnya anak Lipia konser? Itu kan dua kata ini juga. Anak Lipia konser. Ya kita tidak bisa menyalahkan Lipianya. Anak Lipia konser itu karena kecondongan dia. Ya, kita terang-terangan sebutkan, jangan selalu melihat orang itu pada cover.
Karena boleh jadi di balik itu dia punya kecondongan yang membuat dia masuk kepada sisi negatifnya. Wal'iyadzubillah. Berikutnya, wa kullu mri'in yasbu ila ma yunasibuhu. Seseorang akan dibawa kepada yang satu frekuensi dengannya. Wa qad qala ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Setiap orang itu masing-masing akan melakukan sesuai dengan keadaannya. Fan nufusul uluwiyah tanjazibu bidatiha wa himamiha wa amaliha ila a'la. Ya, jiwa-jiwa yang positif, condong kepada positif itu akan dibawa kepada segala perbuatan-perbuatan yang mulia. Dan jiwa-jiwa wan nufusus safilah, jiwa-jiwa yang rendahan itu akan dibawa kepada ila asfal, akan pada tempat yang rendah. Kalau buka terjemahannya buku ini, dia enggak nerjemahin tuh kalimat barusan, fan nufusu al-uluwiyah itu tidak diterjemahin di situ. Jadi dia berhenti pada kalimat kullu ya'malu ala syakilati. Karena mungkin menurut penerjemah sampai situ poin intinya. Nah, jadi di sini kita tahu pelajarannya adalah setiap manusia itu memiliki dua sisi yang berbeda. Dan ini sebenarnya dijelaskan secara gamblang di surat Asy-Syams. Tebak ayatnya. Di surat Asy-Syams. Jadi jiwa itu memiliki dua hal kontradiktif dan disebutkan secara gamblang di surat Asy-Syams. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah SWT menggambarkannya. Jadi Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menyempurnakannya, itu demi Allah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan kebaikannya. Jadi pada setiap manusia Allah ilhami dua sisi. Ada sisi yang buruk dan ada sisi yang baik. Itu ilham buat kita. Sekarang gini, kalau misalnya kita itu positif semua, berarti malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Ya, mereka malaikat yang positif semua. Kalau sisi kita negatif semua, berarti iblis, syaitan negatif semua. Dia tidak punya sisi positif. Dan manusia berada pada tengah-tengahnya. Allah ilhami dia sisi positif dan sisi negatif. Fujuraha wa taqwaha. Apa yang harus kita lakukan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang selalu membersihkannya supaya dia condong pada sisi positif. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang selalu mengotorinya. Jadi kita itu dikasih jiwa yang ada dua sisi positif. Sebutlah kita gambarkan 50-50. 50%, 50%. Kalau kita sedang dikuasai sama yang positif, berarti presentasinya naik. 60%, 70%. Negatifnya berapa? Berkurang kan? Gitu loh maksudnya. Jadi ketika kita naik ke sisi yang satu, posisi yang ini presentasinya juga turun. Sebaliknya kalau kita ada pada sisi yang negatif, naik, berarti presentasinya naik. Dari 50, 60, 70. Berarti yang baiknya? Nah, jadi kita nggak mungkin berada pada yang sama 60-60, lebih dong. Makanya seseorang itu nggak mungkin bisa sama di dua imbang ini. Dia akan condong ke satu dan meninggalkan yang satu. Ya, makanya Ibnu Qayyim bilang apa? La yajtami' al-musiqani fi qalbin wahid. Tidak akan berkumpul dua musik dalam satu hati. Dalam perkataan ini. Tidak akan berkumpul dua musik dalam satu hati. Kalau suka muratal, nggak suka musik rock metal. Nggak mungkin. Orang suka musik sama Quran nggak mungkin. Jadi ada Hafiz Quran konser tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena berarti dia ada yang harus dibagi presentasinya. Karena orang-orang yang membersihkan akan naik presentasi baiknya. Yang mengotori akan membuat yang buruknya itu semakin menaik. Nah, itulah kenapa di ayat ini menjelaskan bahwasanya fa'alhamaha, Allah ilhami jiwa itu dengan positif dan negatif. Maka bersyukur. Dengan adanya presentasi ini Allah uji kita. Ya. Di sini kata Syekh Abdul Razak apa? At-tayaqqudu li jazibil khairi wasyarri. Jadi kiat yang ke-17 adalah menyadari adanya sisi positif dan negatif. Menyadari adanya sisi positif dan negatif dalam jiwa kita. Tadi sudah kita sebutkan di ayatnya dan kita sudah paham maksudnya insyaallah. Jadi diri kita itu ada positif ada negatif. Dan faktornya itu ada faktor tabiat, ada faktor terbuat. Ada tabiat positif, ada juga terbuat positif. Ada tabiat negatif, ada yang juga terbuat negatif. Kasus misalnya tentang KDRT misalnya. KDRT itu ada yang tabiat, karena dari dulunya dia memang orangnya kasar dan seterusnya. Ada juga yang terbuat, gara-gara istrinya bawel, gara-gara istrinya ribet. Ya dia jadi KDRT misalnya. Berarti kan sisi positif dan negatif itu ada yang bawaan, ada juga yang terbuat. Jadi ada yang tabiat, ada yang terbuat. Yang harus kita hati-hati yang mana? Yang terbuat itu. Jangan sampai kita
alhamdulillah lahir menjadi anak yang soleh, baik-baik saja, begitu terbuat malah sebaliknya. Malah kita berada di circle yang buruk, jadi hancur. Banyak orang kita lihat dulunya Masya Allah pinter, sekolah bareng kita Masya Allah, soleh, pinter. Begitu lulus, dia salah circle, hancur. Belum lama tadi teman Ana ngirimin salah satu akun Instagram. Dia sendiri yang membongkar perubahannya. Dulunya anak hijrah Masya Allah, dulunya anak kajian, soleh, pakaian luar biasa. Terus dia bilang, saya sudah keluar dari keadaan ini. Jadi sekarang dia jadi pakai celana pendek, ini segala macam, circle-nya hancur. Dia bilang, saya tidak suka dengan fanatik hijrah-hijrah kayak gitu. Jadi nggak suka sama hijrah itu. Dia berubah jadi seorang stand up comedian. Hijrah juga. Jadi dia awalnya dari jahiliyah hijrah kepada ketaatan. Dari ketaatan dia hijrah kembali ke jahiliyahnya. Subhanallah. Kita nggak ada yang tahu. Dan dia bangga dengan itu. Dia bilang, alhamdulillah saya keluar dari kefanatikan. Dia sendiri yang bilang bahwasanya saya itu tahu dulu pas hijrah ketawa mematikan hati. Sekarang saya akan terus ketawa karena saya tahu selama ini saya mati. Jadi dia bilang gitu, dulu saya tahu ketawa, selalu ketawa itu mematikan hati, sekarang saya akan selalu membuat orang tertawa karena saya tahu dulu saya mati. Lihat bagaimana sisi positif negatif itu bisa berubah secepat itu. Dia sendiri yang ngasih statement itu, dia gambarin itu perjalanannya. Saya kaget tadi ngeliat ini. Teman saya tuh ngirim akun itu, dia bilang, ini orang dulunya Masya Allah gitu. Begitu, ini dia bangga dengan perubahannya. Jadi dia bangga dengan hijrahnya itu. Dia sendiri yang menceritakan itu gitu. Ya subhanallah, itulah hidayah. Jadi kita harus sadar sisi positif negatif ini harus kita pertahankan sampai kita mati. Makanya doa. Nabi itu berdoa dengan doa ini. Allahumma ati nafsi. Gak ada yang tahu doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang selalu dibaca Syekh Abdul Razak kalau di Indonesia nih. Kalau beliau mau mulai tabligh akbar, beliau selalu baca doa ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku ketakwaan pada jiwaku. Karena tadi qad aflaha man zakkaha itu. Wa zakkiha, dan bersihkanlah ya Allah, sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha, engkau pemilik jiwa itu. Wa maulaha, engkau yang menguasai jiwa itu. Ini doa agung. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang harus kita baca karena kita nggak tahu sampai kapan hati ini bertahan. Baik. Al-amru sabi' tadi kita sebutkan yang ke-17 ini menyadari adanya sisi positif dan negatif. Fakullu abdin fihi jazibani mutadaddan. Setiap hamba itu memiliki dua sisi ini yang saling kontradiktif. Jazibun yajzibuhu ila rafiqil a'la, satu sisi membawa dia pada kemuliaan, wa hunaka jazibun akhar yajzibuhu ila asfali safilin, dan sisi yang lain membawa dia pada kehinaan. Kan nafsil ammaratu bisu wasyaitan wa qurana su. Lihat, wa qurana usu. Jadi seperti jiwa yang mengajak kepada keburukan, atau juga syaitan, atau juga wa qurana usu. Siapa mereka? Wa qurana isu, yaitu teman-teman yang buruk. Fa idza saral abdu ma'a jazibil khairi aflaha wa naja. Kalau seorang hamba itu berjalan pada sisi positifnya, maka dia beruntung dan selamat. Wa amma idza tabi'a jazib syarri halaka wal iyadu billah. Kalau dia mengikuti sisi negatifnya, maka dia akan binasa wal iyadu billah. Tadi ayatnya sudah kita baca, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang selalu membersihkan hatinya, dan sungguh merugilah mereka yang selalu mengotorinya. Jadi antara membersihkan dengan mengotori itu berarti antara jiwa yang positif dengan negatif. Fa in ulima hadza, kalau kita mengetahui ini, fal wajibu ala muslimin nasihin li nafsi, wajib bagi seorang muslim yang mengetahui tentang hal ini apa? An yatayaqqadh, hendaknya dia sadar. Wa yanzura fi jazibil khairi fayalzamahu, dan dia memperhatikan sisi positifnya lalu dia berpegang teguh di atasnya. Wa an yana'a wa yarba bi nafsihi an yaslaka khalfa jazibish syarri wal ghiwayah, dan hendaklah dia itu menjauhkan dirinya dari sisi yang negatif, sisi yang menyesatkan. Li'annal mar'a sayuhsyaru ma'a man ahab, karena seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kama sahhal hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih, al mar'u ma'a man ahab, atau perkataan Nabi, al mar'u ma'a man ahbabta, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai. Ini ada satu kejadian, misalnya seseorang ngefans, mengidolakan seseorang. Ini kan zaman ya, misalnya mengidolakan K-pop misalnya.
ini kafir nih, idolanya kafir. Dia hanya mengidolakan dan dia tahu dia harus tetap mengikuti Nabi SAW. Dia tetap cinta sama Nabi, tapi dia mengidolakan si kafir ini. Tapi dia mengatakan gini, saya tidak akan merubah cinta saya kepada Nabi, saya hanya mengidolakan dia. Lihat, mulai dari mengidolakannya, maka kita akan mencari tahu kebiasaannya dan mengikuti kebiasaannya. Bisa jadi seseorang murtad gara-gara idolanya, bisa nggak? Nah, seorang murtad gara-gara idolanya. Dia lihat idolanya misalnya ngeluarin statement tentang kekufuran, dia percaya, maka dia bisa murtad ke arah itu. Maka idolakan dan cintai orang yang benar. Jangan sampai kita katakan beda dong antara cinta dengan idola. Mana mungkin ada orang mengidolakan tanpa menghadirkan rasa suka kepada yang diidolakannya. Maka udah tahu dia kafir, kita ikuti misalnya. Nah, ini video nih bakal rame nih tentang ini nih. Banyak yang gak suka tentang pembahasan ini. Jadi orang-orang itu selalu mengatakan bahwa bedakan antara idola dengan cinta katanya. Kita hanya mengidolakan. Ingat, almar'u ma'aman ahab. Kalau nanti kita di hari kiamat dikumpulkan bersama idola kita gimana? Kita dikumpulkan bersama golongan orang-orang kafir, na'udzubillah, berbahaya. Maka lebih baik kita mencari aman, mencintai, mengidolakan yang jelas-jelas keimanan dan mengarahkan kita kepada yang positif. Jangan sampai kita itu justru jatuh kepada lubang yang buruk. Wal'iyadu billah. Itulah yang kita tahu bahwasanya jiwa itu terbagi dua, yaitu sisi positif dan negatif. Dan tadi sudah kita jelaskan secara detail bahwa saat kita condong ke salah satunya, maka presentasinya akan turun. Silakan pilih deh. Jadi sisi positif kita 50-50, kalau kita condong sama yang positif maka dia akan naik terus. Mungkin nggak 100? Nggak mungkin. Karena tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita selalu akan ada di 50-50. Minimal apa? 50-50. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Jadi sebaik-baik orang yang selalu berbuat salah itu adalah orang yang bertaubat. Pasti kita salah. Karena kita manusia. Jadi kalau mau 50-50, biasakan standarnya itu. Paling standar. Nanti kalau naik 60, 70, 80. Jadi 80 ini 20 gitu. Jangan sebaliknya, kalau sebaliknya berbahaya. Jadi sisi positif negatif ini kita sendiri yang mengaturnya. Kenapa ini dimasukkan ke dalam kiat? Supaya kita berhati-hati. Makanya kiat yang ke-17 adalah hendaknya kita tahu kita ini punya dua sisi yang berlawanan, positif dan negatif. Berhati-hatilah. Kalau kita hobi dosa, hobi jatuh kepada kemaksiatan, akan terus naik presentasinya dan akan turun positif kita. Dan kalau seperti itu keadaannya, nanti ketika faraqatil badan, ruh itu dicabut dari badan kita, kita akan bersama dengan golongan yang selama ini kita condong kepadanya. Makanya ada sebuah perkataan, man asya ala syai'in mata alaih, man mata ala syai'in ba'atsa fihi, bu'itsa fihi. Ya, barang siapa hidup di atas sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Dan barang siapa yang mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atasnya. Kayak pawang ular mati di patok ular. Jadi pawang ular setiap hari bersama ular, matinya di patok ular. Berarti kan man hasya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang semasa hidupnya di atas kemaksiatan, naudzubillah, dia mati di atasnya. Dan barang siapa yang terbiasa di atas kebaikan, ketaatan, maka insya Allah dia mati di atasnya. Itu tinggal kita yang pilih dari dua sisi ini, mana yang akan kita pilih. Allahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa disampaikan dari sisi kiat yang ke-16 dengan kiat yang ke-17. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari dosa-dosa dan Allah Subhanahu wa taala selalu membuat kita menyerahkan diri kita kepada Allah agar kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun kecuali atas kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kita tutup dengan doa yang barusan selalu diulang-ulang. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sungguh Engkaulah sang pemilik jiwa, maka berikanlah jiwa kami, jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah jiwa kami. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya, Engkau pemiliknya dan Engkau penguasanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.